pertama mungkin Mas bisa jelasin alasannya apa sih kan sempat jadi staf ahli Binpres di PBSI terus mundur sebenarnya apa sih alasannya itu? Alasannya kenapa mundur dari PBSI ya karena memang saya sudah sampaikan dengan terutama ke Binpres, terutama juga saya mengirimkan surat juga dan bicara juga dengan Alex bahwa ya saya nggak sejalan dengan sistem pembinaan sistem Binpres, apa namanya ya banyak lah dan ada beberapa kali juga yang memang masalah intern yang selama dalam setahun ini saya nggak pernah dilibatkan di situ. Jadi saya berpamitan dari PBSI ya dengan berkirim surat dan saya juga langsung ya dengan baik-baik. Maksudnya toh ada saya nggak ada saya juga PBSI akan jalan terus dan nggak akan ada pengaruhnya juga. Jadi lebih baik buat saya punya nama ya Menteri Bulu Tangkis nama besar lah dan saya juga nggak mau di situ hanya jadi pajangan aja cuma nama doang tapi saya nggak bisa berkontribusi yang lebih jauh lagi. Mas, sampai tadi Mas Taufik bilang bahwa sebenarnya kan banyak pendapat-pendapat yang bisa Mas atau usulan yang Mas sampaikan ke PBSI kan, tapi ternyata tidak diajak berdiskusi atau kan tadi Mas Taufik bilang tidak diajak rapat selama kepengurusan ini. Jadi sebenarnya kalau menurut Mas Taufik nih di pengurusan PBSI sekarang ini apa sih yang harus diperbaiki menurut Mas Taufik nih? Sekarang Mas Taufik kan sudah di luar nih. Tadi juga Mas Taufik bilang bahwa PBSI hanya fokusnya ke pelatnas aja lupa sama daerah, itu gimana sih Mas? Ya perlu diperbaiki deh. Kalau memang diperbaiki itu memang sorotan masyarakat itu terutama orang yang di pelatnas kan. Tapi ada juga yang harusnya mereka punya kaki tangan, mereka punya yang anggota yang memang turunan di daerah juga karena pengurus pusat ini kan membawai 30 provinsi. Nah itu mereka juga harus jalan gitu. Mereka harus juga karena di daerah ini kan yang panutannya PBSI pusat gitu. Hidupnya ya di situ. Dan mereka harus memaparkan program-program juga untuk ke daerahnya juga. Dan untuk di pelatnas sendiri yang memang prestasi di puncaknya yang ada di pelatnas, ya mereka juga harus memang benar-benar membedah lah kesalahan apa sih selama ini kok dari tahun ke tahun kayaknya saya ngelihat sama-sama aja gitu. Berarti sama-sama aja kalau memang yang udah lama yang udah nggak ada prestasi entah itu pelatih entah itu pemain masih banyak kok yang bisa masih banyak kok pemain yang lain yang bisa dibina lagi gitu ya masih banyak kok pelatih entah fisik entah pelatih teknik yang lebih bagus juga dan belum dicoba gitu. Jadi apa namanya marilah remukin gitu jangan berasumsi sendiri dan saya juga nggak suka yang memang ditarik ke situ tuh berdasarkan kayak kedekatan jadi harus memang ada kriterianya lagi entah pemain entah pelatih juga. Jadi proses perekrutan pelatih dan pemain harus diperbaiki nih menurut Mas Taufik ya di pelatnas yang harus diperbaiki dan yang harus diperbaiki itu pola cara melatih ya. Jadi ada di PBSI juga sekarang yang namanya sport science itu juga jangan cuma judulnya doang sport science implementasinya itu apa isi sport science itu apa aja standarnya udah ada dulu di situ juga yang saya lihat juga antara pemain pelatih fisik pelatih teknik pelatih yang lain itu kayak nggak sejalan gitu. Jadi kan harusnya bikin satu program rembukan karena pemain misalkan contoh nih kayak Ginting sama Jonathan itu pola latihannya juga beda. Ya kalau memang dia ada sport science itu kan harusnya mereka tahu nih oh Jonathan kurangnya ini Ginting kurangnya ini pelatih fisiknya juga oh mungkin di tempat gymnya kurang oke dikuatin di tempat lain jadi kan kadang juga pelatih fisik sama teknik juga nggak sejalan juga gitu. Banyak lah ya pelatih yang memang curhat akhirnya ujung-ujungnya mereka berlatih sendiri gitu kan menggunakan pelatih fisik yang ada gitu. Karena nggak disesuaikan gitu nggak bisa disamain juga satu sama yang lain itu tipikal permainannya tipikal daya tahan tubuh ini juga beda-beda. Nah itulah mereka yang harus pintar menganalisa di atletnya. Kalau hasil mukernas kemarin gimana menurut Mas Taufik nih? Kan ada selain laporan kemarin ada program ke depan nih menurut Mas Taufik gimana?
Kalau hasil mukernas yang dilaporin standar aja, kita pakai standar yang ya seperti biasanya lah. Tapi kalau program ke depan itu, karena kalau laporan yang sudah dalam 2 tahun ini kan kita dalam keadaan COVID, mereka hanya melaporkan yang memang sudah berjalan di PBSI pusat aja. Jadi kebanyakan yang di pelatnas itu. Nah, program ke depannya mereka seperti apa? Kalau di sisi Binpresnya ya kemarin saya juga di situ sempat mengatasnamakan memang dari Jawa Barat ya, yang saya mohon banget ke mereka itu, jadi Binpres itu nggak hanya memikirkan di pelatnas aja gitu. Karena di Jawa Barat juga di daerah-daerah lain, pemprov lain juga butuh program dari mereka juga, karena nggak akan ada pelatnas tanpa daerah-daerah itu. Kalau daerahnya mati, nggak mungkin juga ada penghuni di pelatnas itu kan. Jadi saya harap mereka pengurus pusat tuh nggak hanya fokus ke dalam pelatnas saja, memang ujungnya ada di pelatnas itu. Ujungnya apapun permasalahannya dan hasil akhir antara prestasi nggak prestasi ya nanti ada di pelatnas itu. Tapi kita juga di daerah minta dibikinin program, maksudnya kolaborasi lah antara daerah punya program, pusat juga punya program, karena kita juga merindu ke pusat. Seperti itu untuk apa? Program di Binpres ya. Kalau di program yang lain saya rasa ada yang jalan, ada yang nggak jalan ya normal. Terima kasih Mas Taufik. Pak, dari awal itu waktu saat didapuk buat jadi maksudnya pengurus Binpres, PBSI, memang sempat dijanjikan nggak sih, kok sampai nggak didengar gitu pendapatnya? Sebenarnya sih awal juga udah, karena memang ada beberapa pengurus yang lama juga di situ tahu kan, di kepengurusan sekarang lagi mereka juga terlibat dan melalui koordinasi. Jadi kalau kayak dulu Munas itu pemilihan ketua, gua membawai Pemprov Jawa Barat, dan di situ terjadilah untuk diminta staf ahli di Binpres. Nggak pernah dijanjiin sih, cuman kan berharap itu mudah-mudahan deh berubah, nggak kayak dulu-dulu gitu kan, maksudnya dipanggil di PBSI tapi cuma nama doang gitu. Itu sih berharapnya gitu, maksudnya apalagi sih masa nggak mau diminta PBSI. Selama ini kan yang ngegedein gua nih, yang jadi gua berdiri sekarang ini kan karena bulu tangkis, karena PBSI ini gitu. Jadi kalau mereka minta kenapa enggak gitu. Nah, kalau ditaruh di Binpres memang itu ahlinya juga, dan memang kita paham dan memang pernah mengalami juga gitu. Tapi memang nggak dijanjiin yang lebih gimana lagi, cuman ya itu kecewanya itu mungkin kalau ngomong-ngomong begini ya masukan ada, tapi kan bukan dalam suatu yang resmi gitu, dalam suatu yang rapat memutuskan hasilnya kelihatan gitu. Kalau misalnya kayak gini sharing itu wajar aja, tapi kan dipakai enggaknya kan kita nggak tahu. Hal yang paling signifikan, oh iya gue stop nih di sini gitu. Maksudnya A kan memutusin untuk mundur. Nah, hal yang paling signifikan yang menurut A kecewa selain memang nggak didengar pendapat, oke stop di sini gitu. Saya mundur. Oh ya, udah beberapa kali ya. Misalkan kayak jadi bersambung kebetulan ada di situ juga ada pengurus yang memang orang lama, kejadiannya begitu lagi gitu kan, yang nggak pernah diajak diminta masukan dalam hal resmi, dalam rapat resmi memutuskan sesuatu yang memang resmi gitu loh. Nah yang terakhir kemarin itu ya misalkan kayak masalah kemarin ada seleknas terakhir nggak terlibat juga, masalah mau masukin pelatih, degradasi pelatih juga nggak terlibat juga. Jadi ya sudah, ternyata itu kan hal-hal yang paling penting, itu hal yang krusial tapi nggak diajak diskus gitu loh. Jadi ya sudahlah, mau ngapain lagi gitu. Dan gue juga nggak mau, cuma sayang bener namanya cuma jadi pajangan doang gitu kan, lebih baik nggak di situ. Di luar kan bisa ya kontribusi buat yang lain-lain juga. Tetap gitu, maksudnya kita nih mengkritik, dalam arti mengkritik itu kan membangun gimana sih biar lebih bagus lagi. Ya mudah-mudahan juga dengan gua nggak di situ, mereka nggak ada beban, mereka bisa lebih bagus ya, lebih syukur. Jadi gua juga ngomong nggak mau keberadaan gua di situ malah mengganggu kinerja mereka gitu. Nggak bakal nyesel. Biasanya kan maksudnya orang yang udah benar kalau tetap di situ kan daripada cabut malah makin bobrok, berarti gitu. Terserah dia mau bagus mau enggak, mau bobrok kayak gimana, ya mereka udah jalanin. Toh gue juga nggak ada tanggung jawab apa lagi. Justru kalau gue ada di situ, misalkan PBSI syukur-syukur memang bagus,
kalau amit-amit dia jelek, nah gue kan terlibat juga jadinya, nggak mau, gitu loh. Kan orang luar nggak tahu juga, gitu kan. Jadi lebih baik ya semua orang memang ya sudahlah nggak usah di situ toh dengan nggak di PBSI juga gue masih bisa dedikasi mungkin di bulu tangkis ya di daerah juga gitu kan. Atau yang pasti asal diingat juga kalau mau lihat juga kayaknya udah cukup mungkin berlebihan juga lah dedikasi gue lewat bulu tangkis buat Indonesia ini gitu loh. Tapi kan setelah itu kan dulu pas zaman main, tapi untuk sekarang ini gue juga nggak nyari kerjaan dari olahraga juga, nggak nyari makan dari situ justru gue pingin yang gue punya masukan apa semua kalau memang bagus syukur didengar, kalau nggak ya udah mau diapain, itu aja sih.